Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 19 April 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, masalah banyaknya jalan rusak di Provinsi Lampung dinilai sebagai sebuah fakta. Sebelum Bima Yudo viral, sudah banyak pihak termasuk netizen yang menyoroti seputar jalan rusak, terutama di pelosok daerah. Ya, kalau jalan rusak di Lampung itu fakta, apalagi di jalan provinsi dan kabupaten, ujar seorang warga Bandar Lampung, Yudi. Beberapa jalan rusak, kata dia, merata seperti di daerah Mesuji, Tulang Bawang, Waikanan, serta sejumlah daerah lainnya. Beberapa wilayah seperti di Rumbia, Lampung Tengah, bahkan pernah viral di media sosial. Jalan ruas Rumbia berubah dari aspal menjadi kubangan lumpur. Nah pemirsa, apakah Pemprov Lampung melakukan intimidasi terhadap pegiat sosial Bima? Kemudian pantaskah keluarga Bima mendapatkan intimidasi akibat konten kritikan putranya kepada pemerintah Lampung, serta bagaimanakah respon warganet atas aksi speak up dari Bima di media sosial? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Ahmad Rizal dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, gimana ini kabarnya ini, Bung Rizal? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Semoga seluruh kru dan juga Bung Aziz juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita menyikapi terkait dengan fenomena yang cukup viral ya, awal dari TikToker Bima Yudo yang pada beberapa hari terakhir ini kita melihat bahwa Provinsi Lampung telah menjadi sorotan karena Bima yang melalui akun TikToknya ini mencoba untuk mengkritik begitu ya terkait dengan apa yang terjadi di Provinsi Lampung, yang kemudian banyak hal yang direspon oleh pihak dari Gubernur Lampung, yang kemudian kita tahu sendiri ya bahwa Bima merasa bahwa terintimidasi. Nah, menurut Anda ini seperti apa ini tanggapannya terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, Bu, bahwasanya memang Provinsi Lampung saat ini menjadi seketika gitu menjadi viral ya, dari ya. Tadi itu seperti kalau nggak salah namanya Bima Yudo siapa gitu ya, atau bisa kita sapa dengan Bima lah ya. Itu kritiknya terkait dengan kinerja dari Pemprov Lampung tentunya yang berjudul kalau nggak salah itu kontennya Lampung tak maju-maju. Ya kemudian ini menyedot banyak sekali pihak. Jadi memang infrastruktur sampai kemudian gaya hidup dari pejabat di Provinsi Lampung ini juga akhirnya menjadi isu yang mengemuka di medsos. Nah, kalau menurut catatan saya, memang semestinya segala bentuk intimidasi itu kan tidak boleh ya terjadi di negara hukum. Dan juga memang tidak seharusnya seorang TikToker yang bernama tadi Bima Yudo Saputro atau siapa itu namanya, atau Bima, kita sapa dengan Bima itu, nggak seharusnya dia ini mendapatkan intimidasi setelah memberikan keluhan atau mengeluhkan pembangunan infrastruktur yang ada di Lampung. Nah, keluhan yang disampaikan Bima ini kan sebaiknya sebagai seorang pelayan masyarakat, ya, sebagai Pemprov di sana, itu kan mestinya harus direspon secara positif. Nah, kritik itu kan adalah sesuatu yang sah dan juga dilindungi oleh undang-undang ya, walaupun meskipun kadang itu kritik itu terasa pahit, karena memang faktanya juga pahit gitu. Jadi pemimpin yang baik itu mestinya tidak anti ya, apalagi kemudian memusuhi terhadap kritik. Nah kemudian
adanya upaya untuk menyeret Bima ini ke kasus pidana dengan ancaman undang-undang ITE itu kan sama dengan upaya pembungkaman dan juga kriminalisasi terhadap kebebasan sipil. Jadi kriminalisasi itu diduga dilakukan oleh pihak yang bersinggungan dengan penguasa setempat saat itu. Jadi memang upaya kriminalisasi kepada pihak pengkritik ini supaya mereka itu nggak berani main-main lagi gitu dengan mengungkapkan berbagai macam kejanggalan dalam politik kekuasaan di wilayah setempat tadi. Ya. Nah ini menurut saya ini merupakan pembungkaman kebebasan sipil. Ya. Ada kriminalisasi kebebasan berekspresi yang dilakukan pribadi yang ini diduga bersinggungan dengan penguasa setempat. Nah ini nggak bisa kita pungkiri. Baik kinerjanya yang buruk atau berkaitan dengan penguasanya yang tidak memiliki kapasitas. Jadi modusnya begitulah. Jadi ini memang merupakan upaya teror juga gitu ya kepada masyarakat agar nggak banyak speak up, nggak banyak bicara. Jadi ya yang penting manut aja, pengennya gitu. Begitu Bung Aziz. Ya baik, lantas kemudian kalau Anda mencermati dari konten-konten yang dibuat oleh TikToker Bima, Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah kritik yang disampaikan oleh TikToker tersebut ini masih di dalam batas koridor yang kemudian juga didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya ya memang kondisinya seperti demikian. Anda menyikapinya seperti apa? Apakah keresahan yang disampaikan oleh Bima ini sebenarnya juga dirasakan oleh seluruh dari masyarakat Lampung secara umum? Iya. Kalau saya menilai publik ini ada semacam kecurigaan ya terhadap tadi itu misalkan adanya upaya kriminalisasi terhadap pengkritik ini. Yang ini kemudian ada kaitannya dengan dugaan maladministrasi ya dan juga adanya kasus korupsi yang ada di Lampung. Jadi pejabat di Lampung itu termasuk wakil gubernurnya yaitu Husnunia Halim itu kan sempat juga dipanggil oleh KPK itu sebagai saksi kasus suap proyek di lingkungan Kementerian PUPR. Mestinya tanda bahaya ini seharusnya bisa ditangkap gitu oleh KPK. Kok bisa ada ya? Jadi maksudnya itu kok ada APBD perbaikan jalan raya tapi jalannya rusak terus. Artinya kritik Bima ini mestinya ini jadikan sebagai bahan masukan aparat penegak hukum. Gitu. Masukan yang konstruktif terhadap pelayanan ini kan diberikan pemerintah itu menjadi kewajiban masyarakat gitu loh ya. Jadi sudah sepatutnya kritikan tadi itu diapresiasi dan juga ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Mestinya itu jadi masukan yang baik, bukan malah dijadikan sebagai bentuk kriminalisasi. Kalau kita melihat polemik ini, gitu Bung. Jadi berbagai masukan, kritik dan juga saran dari masyarakat kepada pemerintah ini kan merupakan hak berpendapat kan gitu. Sehingga nggak boleh itu ada dugaan kriminalisasi kepada siapapun yang menyampaikan kritik kepada atau kritik atau saran kepada pemerintah karena itu merupakan bagian hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kalau kita melihat di pemberitaan itu kan ketahui bersama ya kalau Bima ini kan dilaporkan oleh seseorang yang bernama Ginda Ansori. Kalau nggak salah dia ini seorang advokat. Iya. Kalau nggak salah itu dilaporkan ke Polda Lampung begitu karena diduga melakukan ujaran kebencian yang mengandung sara dalam video yang berisi kritiknya terhadap Pemprov Lampung lewat akun TikToknya beberapa waktu lalu. Nah, jadi selain ini memang menciderai hak amar ma'ruf nahi mungkar setiap orang dalam berpendapat, saya juga menilai pelaporan itu adalah bentuk kemunduran di Lampung. Terus juga kita juga menyoroti Undang-Undang ITE yang lagi-lagi ini kan dipakai lagi kan untuk mengkriminalisasi suara kritis warga. Jadi Undang-Undang ITE itu saya rasa itu selalu menjadi celah gitu untuk melakukan bisa digunakan untuk mengkriminalisasi dan juga membungkam orang yang aktif mengkritik termasuk juga mengkritik terhadap kebijakan pemerintah. Padahal kritik itu kan menjadi instrumen yang penting dalam demokrasi ya. Para pengambil kebijakan itu mesti dikontrol supaya kinerjanya itu semakin baik. Nah, selain pelaporan ini juga muncul adanya dugaan intervensi terhadap keluarga Bima tadi. Tindakan ini kan bisa membuat masyarakat itu jadi takut juga ya untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi sekarang itu publik itu mendesak aparat ya terutama aparat penegak hukum itu
dan juga pemerintah setempat untuk menjamin keselamatan dari seorang TikToker yang bernama Bima tadi itu dan juga keluarganya. Begitu, Bung. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat dari sosial media, ya baik di TikTok ataupun platform-platform yang lainnya, ini kan dari publik ini ramai-ramai untuk membela apa yang dilakukan oleh Bima di dalam mengkritik dari kinerja dari Pemprov Lampung. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa, Bung, terkait dengan fenomena seperti ini? Apakah aksi dari speak up yang dilakukan oleh Bima di media sosial ini adalah sebuah fenomena baru karena sebagaimana kita tahu ya kadang di negeri kita kalau nggak viral ini nggak ditanggapi. Ya, menurut Anda seperti apa ini? Ya, ketika Bima seorang TikToker ini dapat ancaman, ya. Jadi ancaman tersebut itu membuat Bima itu malah dibanjiri oleh dukungan dari warganet. Jadi kemudian ada muncul ya slogan Stand for Bima gitu. Itu kan menggaung di media sosial ya. Pasca sang TikTokers ini mengaku mendapatkan ancaman tadi. Jadi Bima ini kemudian mendapat dukungan dari berbagai kalangan juga ya atas kritikan dia terhadap Pemprov Lampung itu. Bukan hanya dari kalangan sesama TikTokers dan juga selebgram, ya praktisi hukum pun itu bahkan artis tanah air itu juga ikut menyuarakan dukungan untuk si Bima ini. Jadi menurut saya kritik itu tidak boleh dilarang. Ya, itu hak rakyat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus clear dulu ya. Jadi problem selanjutnya itu yang perlu diajukan itu adalah jika kritik ala-ala Bima ini distigmatisasi dan juga dikriminalisasi, apakah ini merupakan ancaman atas hak rakyat dan juga justru menimbulkan polemik yang sangat tajam. Jadi menurut saya hal itu pasti merupakan ancaman bagi kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dari seorang warga negara. Begitu, Bung. Ya, terakhir Bung, lantas kemudian disampaikan sarannya terutama kepada pihak kepolisian di dalam menanggapi pelaporan yang dilakukan ya, yang ada dari salah seorang advokat yang melaporkan saudara Bima tadi, dan juga bisa juga ini disampaikan bagaimana seharusnya masyarakat kita di dalam menyampaikan kritik terbuka atas kinerja pemerintah yang kurang maksimal. Ya. Jadi begini, tentu kita menyorotinya adalah menyoroti ini dulu ya, karena nanti terkait dengan pelaporan itu kan pasti berhubungan dengan keputusan Polri ya. Ini yang mestinya harus kita kawal bersama. Jadi keputusan Polri nanti itu ini pasti juga akan disorot ya oleh publik. Secara hukum memang tidak ada alasan seseorang itu untuk dihalangi melakukan suatu perbuatan sesuatu. Ketentuan hukum itu sudah diatur di dalam pasal 5 KUH Perdata. Jadi perbuatan melawan hukum itu kalau menurut KUH Perdata tadi itu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain itu mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Jadi memang di pasal 365 ini lazim ya digunakan oleh siapapun yang merasa kehormatan atau kepentingannya yang bersifat personal itu diusik oleh perbuatan oleh orang lain. Begitu juga apabila kemudian perbuatan seseorang itu dinilai merugikan banyak pihak. Nah, pelakunya ini memang bisa dijerat dengan menggunakan pasal 365 ini. Pertanyaannya kemudian, apakah perbuatan TikToker Bima Saputro ini bisa dianggap gitu sebagai perbuatan melanggar? Nah, di sini semua pihak ini mesti jeli untuk melihat ini. Setidaknya ada 4 unsur lah perbuatan pidana yang bisa digunakan dalam menentukan apakah perbuatan Bima ini dikualifikasikan sebagai lawan hukum. Setidaknya ada 4. Yang pertama, itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kemudian yang kedua, yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Kemudian yang ketiga, itu bertentangan dengan, dan yang keempat bertentangan dengan kepatuhan ketelitian dan juga kehati-hatian. Itu juga dari aspek hukum pidana. Apakah perbuatan Bima Yudo ini telah memenuhi kualifikasi pidana? Ya, karena apa? Pertama delik yaitu apabila sesuatu perbuatan itu diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Ini kan
tentang maksud pelarangan yang disertai ancaman hukuman, ini kan adalah konten rekaman berupa hinaan atau hoax ya, atau menyerang martabat orang lain itu secara terbuka. Sedangkan kritik terhadap penguasa atau pejabat negara yang tidak melakukan tupoksinya selaku kepala daerah kan bukan hinaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada delik material. Itu sesuatu perbuatan tidak dengan tegas dilarang dan juga diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tapi melainkan itu dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam ranah hukum. Nah, dari kedua pendekatan syarat formil maupun tersebut, ya, kemudian ini dikaitkan dengan perbuatan Bima Yudho, maka kita akan mampu menilai apakah perekaman yang dilakukan itu unsur penghinaan atau upaya sengaja untuk mencemarkan nama baik kepala daerah, gitu kan? Dari videonya yang diunggah pada publik itu, menurut saya tidak ada sedikit pun narasi yang berisi hinaan atau menyerang kehormatan orang lain. Jadi konten video dibuat dan juga diedarkan ini justru merupakan upaya korektif ya dari warga negara atau dari civil society dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerahnya. Nah, perbuatan semacam ini adalah kritik terhadap kinerja pemerintah yang berkinerja buruk, sementara instansi pengawas baik itu legislator, institusi pengawas bekerja secara optimal. Jadi perbuatan Bima Yudho ini serupa dengan upaya-upaya netizen dalam mengontrol perilaku keseharian para pejabat negara yang ternyata justru membuka kotak Pandora gitu ya, korupsi di kalangan pejabat Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu itu. Nah, kita semestinya memberikan apresiasi tinggi kepada para netizen yang sadar ya, sebagai warga negara yang aware gitu terhadap lingkungan, terutama turut serta dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Nah, sedangkan dugaan Bima Yudho sebagaimana ditentukan Ginda Sori tadi ya, yaitu selaku advokat tadi yang bertindak atas nama pribadi, yang menganggap Bima Yudho tadi itu telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan sendirinya pasal tersebut itu tidak bisa digunakan karena alasan hukum sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, oleh sebab itu maka penyidik itu patut mempertanyakan keabsahan legal standing dari Ginda Ansori tadi itu sebagai pihak yang sah secara hukum melakukan gugatan lantaran dia itu tidak dirugikan atas unggahan TikTok yang memuat konten rusaknya jalan sebagaimana dibuat dan juga diedarkan oleh Bima Yudho tadi. Justru beredarnya unggahan konten tersebut ya malah membantu warga untuk menuntut agar Pemda itu memperbaiki jalan yang rusak. Nah, publik ini akhirnya ya patut curiga, jangan-jangan Ginda Ansori ini adalah orang ya mohon maaf ya usuruan dari gubernur atau Kapolda ya untuk memuluskan niat jahat untuk memidanakan Bima Yudho. Kenapa? Belajar dari kasus-kasus serupa sebelumnya kan Polri itu mesti rigid ya dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan lebih mengaitkan pada dasar unsur-unsur hukum pidana sehingga penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE itu mesti selaras dan sebangun dengan prosedural hukum pidana ya, terutama jangan sampai terulang kembali Polri itu menggunakan Undang-Undang ITE ya untuk menjerat warga negara yang kritis terhadap masa depan bangsa dan negara. Begitu, Bung. Ya, baik, penjelasan yang luar biasa dan sangat jelas ini. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Bung Rizal atas penjelasan dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.